Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, seringkali kita ingin menjadi orang-orang yang terus berubah. Kita ingin berubah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Akan tetapi ternyata banyak tantangan ya, banyak hambatan, atau kita sering menyebutnya sebagai resistensi. Sifat yang nggak mau berubah, maunya gitu-gitu aja. Nah, gimana sih cara agar kita ini menjadi orang-orang yang selalu terus berubah, menghilangkan seluruh resistensi atau penolakan-penolakan dalam diri untuk berubah? Yuk kita simak bareng-bareng. Ya, teman-teman semua, tentunya dalam sebuah proses perubahan, kita semua menghilangkan seluruh resistensi atau menghilangkan seluruh hambatan atau hal-hal yang memang mencegah kita untuk berubah. Maka ada 3 hal teman-teman semua, ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar hambatan-hambatan itu hilang, atau nggak hilang juga sih ya, mengecil ya, mengecil dan keinginan untuk berubah menjadi lebih besar. Apa 3 hal yang harus kita lakukan teman-teman agar kita punya daya dorong yang lebih kuat, daya semangat yang lebih hebat untuk terus berubah? Yang pertama adalah tulis sebanyak mungkin hal-hal atau ketidakpuasan yang kita rasakan. Oke, hal-hal yang nggak nyaman bagi kita, maka please itu tulis, please itu bukan hanya diingat, tapi ditulis loh ya. Jadi kenapa kok ditulis? Karena kita ini seringkali menjadi orang-orang yang memang lupa. Ketika kita memang ada ketidaknyamanan, kondisinya pengen berubah, tidak nyaman banget, kemudian ketika mendapatkan sedikit kesenangan, maka ketidaknyamanan itu akan hilang. Oke? Sehingga ketika ketidaknyamanan itu ada dan tidak kita tulis, maka kita akan menjadi lupa dengan kondisi yang kita harapkan akan berubah. Oleh karena itu, bagi kita yang ingin berubah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tulis apa-apa yang akan kita lakukan, tulis ketidaknyamanan, ketidakpuasan, adanya gap antara keinginan kita dan kondisi hari ini. Maka inventaris itu, tulis itu, dan jadikan itu daya dorong, jadikan itu semua amunisi dan nutrisi, bahan bakar untuk kita melejit menjadi lebih bagus. Oke, yang pertama adalah tulis ketidakpuasan yang selama ini kita rasakan. Berikutnya, poin yang kedua, teman-teman semua, adalah yang harus kita lakukan ketika ingin menjadi orang-orang yang terus berubah adalah desain visi besar kita. Ya, desain visi besar kita, desain keinginan dan harapan kita dengan terukur, dengan rasional, dan ada batas waktu. Teman-teman semua di antara kita banyak sekali yang sudah membuat visi hidup. Teman-teman semua, kita semua tahu bahwa mungkin di antara kita juga sudah membuat gambaran besarnya yang akan kita capai. Namun, kalau boleh jujur, seringkali visi itu tidak kita detailkan, tidak kita buat rinci, tidak kita jadikan poin-poin yang terarah, terukur, ada batas waktunya. Sehingga seolah-olah blank begitu saja. Dan lebih parah lagi, tidak ditulis. Nah, oke, ke poin yang pertama ya. Oleh karena itu, yuk jadikan poin yang kedua, ya, ini kita punya visi besar, kita rinci, kita detailkan, ada batas waktunya dan rasional, maka itu merupakan daya dorong atau pengubah untuk menghilangkan resistensi untuk berubah, dan ini adalah poin yang terpenting. Oke, jadi kita punya visi besar dan visi itu dibuat rinci, step demi step, tahap demi tahap, terukur, kemudian rasional, dan ada batas waktunya. Yang ketiga, agar kita punya daya dorong untuk berubah, yang ketiga adalah segera action sesegera mungkin. Teman-teman semua, bukankah banyak sekali di antara kita yang punya rencana besar? Bukankah banyak sekali di antara kita yang punya keinginan untuk maju, untuk berkembang? Sudah menginventaris semua ketidakpuasan kita. Namun, kok ke action ya? Oke, ini poin yang ketiga teman-teman. Setelah kita catat semua yang ketidaknyamanan kita, kemudian kita punya visi besar untuk didetailkan, kemudian yuk, yang ketiga adalah action. Ya, kita pilih yang terbaik, kita pilih sesuatu yang mudah, yang punya impact besar, punya dampak besar. Lakukan segera. Ya, di antara list-list yang kita lakukan, di antara hal-hal yang akan kita lakukan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, lakukan sesegera mungkin, lakukan action terbaik,
dan hari ini juga. Maka itu akan mempunyai daya dorong yang lebih besar terhadap perubahan kita. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, ketika kita ingin berubah menjadi dari kondisi yang tidak nyaman kita, yang hari ini kita jenuh, hari ini yang kita mungkin masih tidak jelas, ke arah yang lebih jelas, maka langkah yang pertama tadi apa? Ya, kita inventaris apa-apa yang menjadi ketidakpuasan kita. Kenapa aku nggak bisa? Maka aku harus belajar. Kenapa kok kayak gini? Oh, ternyata saya salah mencari teman, dan seterusnya. Yang kedua, setelah kita inventaris ketidakpuasan kita, yang kedua adalah jelaskan, buat visi misi yang besar itu menjadi lebih detail, lebih rasional, dan lebih terukur, ada batas waktunya. Dan langkah yang ketiga adalah aksi sesegera mungkin. Lakukan di antara alternatif hal-hal yang akan Anda lakukan sesegera mungkin, ambil yang termudah bagi Anda, dan mempunyai dampak besar bagi kehidupan Anda. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang terus berubah, menjadi orang-orang yang lebih baik dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.